Amalan mudah, 500 malaikat menjaga ruhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita bahwa setiap zaman ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang apabila dia hendak wafat, maka jasadnya ditunggui oleh minimal 500 malaikat. Minimal 500 malaikat. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat itu duduk-duduk yang panjangnya itu saking banyaknya sepanjang pandangan mata. Sepanjang pandangan mata kita, maka itulah malaikat berjajar-jajar menunggui jasad orang yang hendak meninggal dunia tersebut. Kemudian setelah rohnya dicabut dari jasadnya, maka roh itu, nyawa itu disambut oleh ribuan malaikat. Kemudian ribuan malaikat itu membawa roh itu menuju ke langit pertama. Dari langit yang tingkat pertama naik lagi langit yang kedua, naik lagi langit tingkat yang ketiga, keempat hingga langit yang ketujuh. Kemudian roh itu diberikan wewangian, diberikan harum-haruman dari surga oleh para malaikat, dan roh itu dibungkus dengan kafan-kafan surga. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla, roh itu dikembalikan lagi, disuruh kembali lagi ke bumi, karena memang jasad manusia itu harus dikuburkan di bumi. Lalu roh siapakah? Roh siapakah yang apabila hendak meninggal, hendak wafat, kemudian ditunggui oleh minimal 500 malaikat. Bahkan saking banyaknya malaikat itu, sepanjang mata memandang itulah ada malaikat, yaitu orangnya orang mukmin, rohnya orang mukmin. Roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Nyawanya setiap orang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mau mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi bukan hanya orang yang beriman saja tetapi tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah artinya adalah firman-Nya Allah. Al-Quran karena firman-Nya Allah, maka kalam yang paling utama adalah kalam-Nya Allah. Tidak ada kalam yang lebih utama melebihi kalam-Nya Allah. Oleh sebab itulah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim, mulai dari tata cara membacanya dengan benar, dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwid. Kemudian setelah membacanya dengan baik dan benar, kemudian mempelajari tentang makna, tentang isi kandungannya. Kemudian meyakininya, membenarkannya, dan beramal dengan menggunakan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Maka orang seperti inilah tatkala dia hendak meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat maut, malaikat kematian, untuk datang menemuinya, membawa kurang lebih 500 malaikat. Bahkan di dalam hadis riwayat yang lain dijelaskan, muddatal basori, sepanjang pandangan mata itu ada malaikatnya. Luar biasa. Rohnya orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim ini akan sangat disegani oleh para malaikat. Mengapa? Karena di dalam tubuh orang itu terdapat kalam-kalam Allah, terdapat kalamullah. Karena Al-Quran Karim adalah kalamullah, maka barang siapa yang mempelajari kalamullah, kalamnya Allah, kalam yang paling utama adalah kalamnya Allah. Tidak ada kalam yang lebih utama daripada kalamullah. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini,
kami Al-Fakir dan Mu'alim telah membuka salah satu channel khusus tentang Al-Quran Karim yang namanya Tafsir Al-Mu'alim. Silahkan bisa dilihat di dalam channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim. Di dalamnya ada playlist tentang metode Ad-Dawami, cara membaca Al-Quran mulai dari alif, ba, ta hingga baik dan benar. Metodenya cukup cepat dan gampang, asalkan diulang-ulang. Sekali lagi, lihat di dalam playlist metode Ad-Dawami di dalam channel YouTube, namanya channelnya Tafsir Al-Mu'alim. Kemudian di playlistnya sudah dibahas mulai dari cara membaca Al-Quran, kemudian cara menerjemahkan Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian surat-surat pendek yang lainnya. Insya Allah apabila kita mau sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dari tata cara membacanya, kemudian memahami makna isi kandungannya, kita membenarkannya, insya Allah tatkala kelak kita hendak menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memerintahkan malaikat maut beserta minimal 500 malaikat. Bayangkan 500 malaikat menunggui jasad kita. Tatkala roh itu sudah keluar dari jasad, kemudian roh itu akan disambut oleh ribuan malaikat, akan dibawa naik terbang ke langit, menuju langit tab pertama. Sab pertama naik lagi sab kedua, sab ketiga seluruh penduduk langit geger. Hal ini hadisnya sahih, riwayat Al-Barra bin Azib, juga riwayat Tamim Ad-Dari, yang insyaallah redaksi hadisnya akan kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Oleh sebab itu di dalam video ini cukup saja kami jelaskan tentang maknanya, karena di dalam redaksi hadisnya, tatkala roh itu telah disucikan dibawa oleh para malaikat menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian jasad dipendam di dalam kuburan. Jasad itu ditemani oleh ilmu, iman dan amal. Jadi ilmu, iman dan amal itu dijadikan makhluk-makhluk yang sangat tampan, yang sangat cantik, yang luar biasa, yang akan menemani jasad yang berada di dalam kuburan. Tatkala ditanya tentang keimanan, maka iman itulah yang akan menjawab. Tatkala ditanya tentang amal, maka amal itulah yang menjawab. Kemudian tatkala ditanya tentang ilmu, maka ilmu itulah yang menjawab. Oleh sebab itulah sumber ilmu pengetahuan bagi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Maka mari, ayo bareng-bareng mumpung masih punya kesempatan untuk kita pelajari Al-Quranul Karim. Kalau seandainya tidak sempat mendatangi guru, maka sekali lagi buka channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim, namanya Tafsir Al-Mu'alim. Kemudian pelajari di dalam playlistnya, dan jika ingin mengikuti bimbingan khusus maka silahkan daftar ke grup WhatsApp. Insya Allah akan senantiasa kami bimbing untuk memahami tentang Al-Quranul Karim. Sekian, semoga menambah manfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.